People pleaser adalah kebiasaan seseorang yang selalu berkeinginan untuk menyenangkan orang lain. Individu yang menjadi people pleaser lebih menomorsatukan kesenangan orang lain daripada dirinya sendiri. Terlihat sepele, namun jika dibiarkan, akan berdampak buruk bagi individu tersebut. Oke, kita akan mengupas tuntas seputar people pleaser yang dibagi menjadi 4 bagian. Apa sih ciri-ciri people pleaser? Penyebab munculnya people pleaser, dampak yang dirasakan oleh para people pleaser itu sendiri, dan tentunya cara berhenti menjadi people pleaser. Mari kita mulai dari bagian pertama, ciri-ciri people pleaser. Simak baik-baik pembahasannya, siapa tahu Anda atau orang terdekat termasuk di dalamnya. Yang pertama, tak berani berkata tidak. Tak berani berkata tidak sering terjadi dalam kehidupan. Terkadang people pleaser mungkin dihadapkan dengan situasi di mana dirinya ingin bilang tidak, tetapi sangat sulit disampaikan karena takut menyakiti hati orang lain. Hal seperti ini menunjukkan bahwa ia termasuk dalam people pleaser, di mana dirinya sulit menolak permintaan orang lain dan menyetujuinya guna semata hanya ingin menyenangkan hati mereka. Yang kedua, merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Seorang people pleaser seringkali merasa bahwa dirinya wajib bertanggung jawab atas perasaan dan kebahagiaan orang lain. Alhasil, people pleaser lebih memilih sedih untuk membuat orang lain bahagia tanpa memikirkan dirinya sendiri. Yang ketiga, sering berkata maaf. Kata maaf memang harus dikatakan ketika berbuat salah, akan tetapi bukan selalu merasa bersalah dalam segala situasi ya. People pleaser lebih sering berkata maaf karena dirinya beranggapan semua yang terjadi adalah kesalahannya dan seolah-olah membuat dirinya tidak berharga dan tak berdaya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, penyebab munculnya people pleaser. Yang pertama, pola asuh keluarga. Salah satu kebiasaan people pleaser bisa muncul yaitu dari pola asuh orang tua dalam keluarga. Tak jarang dalam keluarga diajarkan bahwa anak-anak harus patuh agar disayang oleh orang tua, padahal sebenarnya kasih sayang orang tua itu wajib diberikan tanpa syarat pada anak-anaknya. Di saat anak-anak harus selalu patuh, kebebasan berpendapatnya pun hilang. Secara tidak sengaja, orang tua membatasi kebebasan berpendapat anak karena beranggapan bahwa anak mungkin masih terlalu kecil untuk menyampaikan unek-unek dalam hatinya. Mungkin terlihat hal sepele, tapi membekas di alam bawah sadar anak-anak hingga dewasa. Perihal kebebasan anak-anak bukan berarti dibebaskan sebebas-bebasnya seolah tidak punya aturan, akan tetapi diberikan kelonggaran sedikit dalam beropini yang baik dan benar. Yang kedua, besarnya ekspektasi orang tua. Terkadang ekspektasi orang tua terhadap anak terlalu tinggi dapat membuat anak menjadi people pleaser. Ekspektasi orang tua yang berfokus pada hasil saja bisa membuat anak merasa akan mendapatkan kasih sayang jika berhasil mewujudkan ekspektasi tersebut. Kalau sudah begini, jika anak tidak berhasil atau memperoleh nilai yang buruk, dirinya akan merasa bahwa sangat tidak layak dicintai dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jika kebiasaan ini terus dibiarkan, ketika anak beranjak dewasa akan menjadi people pleaser yang selalu ingin membahagiakan orang lain, selalu berkata maaf sekalipun bukan kesalahannya semata. Dirinya tidak akan berani menolak permintaan orang lain dan selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang lain terhadapnya. Yang ketiga, hukuman dari orang tua yang berlebihan. Dalam pola asuh anak, hukuman perlu diberikan kepada anak jika melakukan pelanggaran, namun tidak boleh secara berlebihan atau bahkan sampai menyakiti fisik. Hal tersebut sangat tidak adil bukan? Anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang merasa selalu berhati-hati supaya tidak dihukum. Pola asuh seperti ini menyebabkan anak akan tumbuh menjadi people pleaser. Oke, next kita masuk pada bagian ketiga yaitu dampak dari people pleaser. Yang pertama, harga dirinya menjadi rendah. Tentunya dampak pertama dari people pleaser adalah menjadi rendahnya harga diri. Seorang people pleaser akan merasa dirinya tidak berhak dicintai oleh siapapun jika tidak berbuat baik dan menyenangkan hati mereka. Dirinya akan secara tak langsung menempatkan harga dirinya sesuai berapa banyak orang yang menyukai dan menerima keberadaannya.
Yang kedua, tidak memprioritaskan diri sendiri. Pada hakikatnya, manusia wajib untuk saling membantu satu sama lain, namun perlu memprioritaskan diri sebelum membantu orang lain. Mirisnya, seorang people pleaser akan memilih untuk lebih mengorbankan dirinya karena tidak berani berkata tidak atas permintaan orang lain. Semua yang dilakukannya hanya semata untuk menyenangkan hati orang lain. Yang ketiga, merasa terbebani. Seorang people pleaser seperti yang telah dibahas, bahwa dirinya sulit berkata tidak karena takut dibenci sehingga dirinya akan terus merasa terbebani dalam hidupnya. Yang keempat, tak punya opini sendiri mengenai suatu hal. Salah satu alasan people pleaser tidak berani mengutarakan opini yang mengenai suatu hal karena takut menyinggung perasaan orang lain. Dirinya akan beranggapan bahwa daripada bermasalah lebih baik mengikuti permintaan orang lain. Dengan begitu, opininya tidak akan pernah disampaikan. Yang kelima, merasa bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Seperti ciri yang telah dibahas, people pleaser akan merasa bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Dirinya akan selalu minta maaf seolah bertanggung jawab akan semua hal, sekalipun itu di luar kendalinya dan disebabkan oleh orang lain. Yang keenam, mudah masuk dalam hubungan toksik. People pleaser akan cenderung masuk dalam hubungan toksik karena gampang percaya pada setiap opini buruk dan tuduhan dari pasangannya. Dirinya akan merasa segala masalah yang terjadi dalam hubungan adalah bersumber dari dirinya. Bagian keempat adalah cara berhenti menjadi people pleaser. Yang pertama, berpikir secara matang sebelum mengiyakan permintaan orang lain. Yang kedua, tegas katakan tidak jika tak mampu memenuhi ekspektasi orang lain. Yang ketiga, mengurangi meminta maaf setelah berkata tidak. Yang keempat, coba berani untuk mengutarakan pendapat secara sopan. Yang kelima, bersikap tegas pada diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, kenali nilai dan batasan yang wajar. Ketujuh, belajar melupakan dan menerima masa lalu. Dan yang terakhir, bersikap jujur dan menerima diri sendiri secara penuh. Oke guys, itulah tadi pembahasan seputar people pleaser. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye bye.